Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kami masih menunggu komentar Anda di nomor telepon 021 392 7456. Sekali lagi di 021 392 7456. Pak Musi, tadi sebelum jeda terkini Anda ingin mengatakan sesuatu, boleh dilanjutkan? Ya, jadi gini, saya termasuk yang juga sedih Ahok itu ditahan ya, karena terus terang itu saya juga berteman dengan beliau ya, selama orang nggak tahu satu-satunya yang sosiolog yang menulis buku itu Bang Jokowi, Bang Ahok, Bangun Jakarta Baru, dan itu kata sambutan Jokowi di situ saya. 3 kali saya presentasi di tempat Ahok. Jadi saya kenal baik dan beliau juga sangat kenal baik pada saya. Tetapi saya ini ya karena juga bukan saya tidak pakar dalam bidang hukum. Jadi saya pikir apa yang diputus hakim dan itu dia menguraikan sedemikian sistematis, saya anggap itu sudah sesuatu yang fakta-fakta di pengadilan, dan tentu hakim juga tidak akan mau melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan fakta di pengadilan dan tidak sesuai keyakinan dia karena disorot oleh masyarakat sedemikian banyak itu. Oleh karena itu kalau menurut saya sih ya saya menerima itu dan saya menganjurkan, dan tentu Pak Ahok dan tim hukumnya sudah banding kan? Sudah. Tinggal kita tunggu bagaimana prosesnya itu hingga kalau memang dirasa di teman-teman yang merasa tidak adil itu bisa mendapatkan keadilan, kan ada hakim di situ, mereka akan menilai sampai di kasasi di Mahkamah Agung. Kalau saya seperti itu pandangan saya. Oke, sebelum itu kita akan terhubung dengan pemirsa kami dari Pengalongan, ada Pak Mustad. Pak Mustad, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Anita Basuki. Ya, baik. Silakan Pak Mustad dengan pendapat Anda. Kepada Pak Husni Umar juga Pak Amir Syah, assalamualaikum. Tolong Pak ya, tumak ninah dengan konsistensi bahwa orang Islam nggak pernah namanya bersikukuh, bersikeras atas apa yang telah diputuskan. Hakim harus selalu menghargai, menjunjung tinggi, dan apa yang terjadi pada Bapak dan yang berbaju kotak-kotak ini sangat tidak mencerminkan apa yang ada dalam ucapan dan pemikiran mereka. Sedangkan kita harus menjunjung tinggi walaupun kita dari umat muslim tidak begitu puas dengan keputusan hakim, tapi kita harus menghormati setidaknya, apalagi mereka yang sampai saat ini terus hakim 2 tahun penjara seperti itu menginginkan lebih. Iya, sebelumnya kami sebagai muslim yang pernah 7,5 juta orang, rumput pun nggak ada yang rusak, Mbak. Itu mencerminkan bahwa umat muslim tidak pernah membuat kegaduhan kalau tidak awali dengan Baik. Oke, terima kasih Pak Musad. Kami sudah mendapat apa yang menjadi poin Anda. Pak Amir Syah, tadi itu dia, masih banyak masyarakat atau umat, kebanyakan dari umat menginginkan vonis lebih dari Ahok. Sementara 2 tahun penjara ini bisa dibilang adalah win-win solution. Apa yang dilakukan MUI untuk meredam hal ini? Ya, bagi saya ini kan wilayah hukum, sepenuhnya pihak jaksa dan hakim lah yang punya wewenang untuk itu, ya. Karena kalau soal puas ya saya kira memang ya ada betulnya gitu. Karena apa? Karena pasal 156A, 156 itu jelas. Oke. Ya kan, mengatakan kalau 156A itu ya itu 5 tahun gitu. Nah, karena satu, yang kedua, kalau kita lihat pandangan dan sikap keagamaan kita itu, kemudian NU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga yang punya kredibilitas untuk itu kan, itu sudah memberikan sikap dan pandangan yang sama. Oke, terus pertanyaannya sebentar. Terus pertanyaannya, kalau ini nggak diakuin, terus siapa yang dengar? Ini kan delegitimasi terhadap ormas, di mana telah memberikan pandangan dan sikap yang jelas, tegas gitu. Oke, baik. Mas Birgado, langsung saja. Tadi bagaimana dengan tanggapan bahwa masih ternyata ada orang yang tidak puas dengan vonis 2 tahun penjara? Ya, saya kira dia memiliki hak untuk berbicara itu, dan saya juga dan teman-teman puluhan ribu itu kemarin yang hadir di Cipinang memiliki hak yang sama. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa kita boleh berbeda pendapat di dalam konteks sebuah dalil,
Tapi ketika dalil itu menimbulkan kebencian, ekspresif, ya, saya kira inilah yang akan membelah bangsa. Nah, Pak Ahok sudah kalah, kami terima. Walaupun proses kekalahannya itu berdasarkan dengan hasutan, kebencian secara masif, terstruktur yang benar-benar nyata gitu loh. Baik di medsos maupun terkoordinasi. Kami terima dia kalah. Tapi ketika dia dihukum seperti ini, gimana ya saya sampaikannya? Apa setega itu kita sebagai sebuah bangsa? Saya ingin sampaikan begini, Pak. Ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, mereka itu dipermalukan. Kalah ya kalah, oke. Tapi jangan sampai dipermalukan. Maka rasa malu, rasa dendam bagi bangsa Jerman itu dikapitalisasi oleh Hitler. Ya. Lalu dia membangkitkan kembali rakyat Jerman untuk menyerang kembali negara-negara yang mempermalukan. Maka kearifanlah sebenarnya yang menjadi dasar kita di dalam keluarga besar Indonesia ini. Sehingga tidak ada yang merasa tersingkirkan dari rumah besar Indonesia ini. Apa betul ada yang merasa saya tersingkirkan? ingin sampaikan bahwa kami merasa tersingkirkan dari rumah besar Indonesia. Ini perasaan kami. Tidak bisa diwakilkan oleh Pak Musni, tidaklah tidak. Ini perasaan. Dan itu yang terjadi. Iya, saya pikir gini. Jadi ada sejumlah... Jadi kalau ada perasaan seperti itu, kita juga tidak bisa menyalahkan perasaan orang ya. Tetapi tadi aja coba sudah terungkap, dan saya juga membaca banyak sekali orang dari kalangan Islam itu yang tidak setuju dengan vonis hakim itu terlalu ringan 2 tahun. Karena hampir semua penista agama itu katanya 4 tahun, 5 tahun. Jadi itu juga pandangan rasa tidak adil. Tetapi saya sebagai sosiolog tentu menyampaikan inilah putusan yang terbaik, dan itu yang diambil itu kan sebenarnya itu yudikatif ya, yudikatif, dan kita harus menjunjung bahwa mereka independen, tidak ada tekanan, tidak apa, dan itu yang mereka katakan itu. Dan sekarang kan pemerintahan yang sebenarnya yang bisa mengintervensi kan pemerintahan Jokowi kan, dia punya kekuasaan, punya macam-macam semua. Tapi ya udahlah, Pak Jokowi juga udah mengatakan kita terima itu putusan, dan kan ada banding apa semua. Ya itulah sesungguhnya yang memang harus kita junjung tinggi dengan segala perasaan seperti yang disampaikan Pak Sinaga tadi, dengan yang lain tadi. Kita merasa itu kita menerima itu apa, kalau ada perasaan apa gitu ya. Tetapi yang menyingkirkan itu siapa kan begitu? Itu kan hakim yang memutuskan itu. Tidak ada misalnya dari pihak lain yang berusaha menyingkirkan siapapun gitu. Kita adalah rumah besar yang kita harus bangun sama-sama, harus membangun bangsa ini dan harus maju ya. Oke. Ya. Di sisi lain tadi Bang Birgaldo mengatakan kalau misalnya ada sejumlah orang atau kelompok yang merasa tersingkirkan dari rumah besar Indonesia. Sementara tadi juga ada pendapat dari Pak Musad yang mengatakan bahwa pingin vonisnya lebih. Bagaimana MUI cara untuk meredam ini agar kita kembali bersatu lagi, tidak ada lagi perpecahan seperti... Iya, jadi saya ingin mengulangi bahwa pandangan dan sikap keagamaan kita itu menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus tenang. Tenang untuk apa? Untuk menghadapi proses hukum. Dan sudah terbukti, kita menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dalam proses hukum ini, yang namanya unjuk rasa itu kan ya silakan. Kan ada aturan konstitusi. Yang penting tertib, tidak anarkis, kan begitu ya? Sesuai aturan. Nah, karena itu putusan-putusan terhadap apa yang kita sebutkan di Indonesia sebagai negara hukum sudah banyak fakta. Ya, jurisprudensi seperti misalnya Aswendo. Ada misalnya Ahmad Musyodik. Ya kan? Banyaklah sudah. Itu kok nggak ada masalah gitu loh. Maka mereka itu divonis 4 tahun, 5 tahun penjara, nggak ada masalah. Jadi pendukungnya juga rela. Karena apa? Karena kalau ini tidak ditegakkan hukum untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, itu akan membuat satu presiden buruk terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Oke, ini nampaknya masih ada saling curiga antar satu sama lain. Satu pihak merasa keputusan 2 tahun penjara ini tidak adil, namun di sisi lain ada yang merasa vonis 2 tahun penjara ini terlalu kecil. Kita masih akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.